Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Solihul Azadoni Mahardika dengan nomor induk mahasiswa 2019 33178. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya lebih tepatnya kami akan membagikan informasi kepada kalian semua, yaitu sesuai dengan judul mengenai konsep sains, lebih tepatnya mengenai sistem ekskresi pada tubuh manusia. Oh ya teman-teman, sebelum saya memulai penjelasan pada kali ini, karena video ini merupakan proyek bersama, yaitu bersama kelompok saya. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan partner kerja saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ninda Juliana, NIM 201931176. Nama saya Dwi Wulandari, NIM 2019163. Nama saya Nimas Arini, NIM 201933158. Perkenalkan, nama saya Deli Farika, NIM saya 201933154. Baik teman-teman, langsung saja kami mulai penjelasan mengenai sistem ekskresi manusia. Untuk itu, terus simak video berikut ini. Baik teman-teman, dapat kalian saksikan di layar kalian terdapat sebuah mesin. Loh, kok mesin? Katanya sistem ekskresi manusia. Oke, sabar dulu teman-teman. Saya umpamakan manusia sebagai sebuah mesin. Di sini manusia kita sebut dengan mesin metabolisme. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah prosesnya mesin membutuhkan sebuah bahan bakar. Nah, begitupun dengan kita sebagai manusia membutuhkan yang namanya makanan dan oksigen, sehingga proses metabolisme dapat berlangsung dan menghasilkan sebuah energi. Nah, energi inilah teman-teman yang dapat kita gunakan untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, kembali lagi di mesin. Kita tahu bahwa setiap proses pembakaran dari bahan bakar akan menghasilkan zat sisa. Nah, di mesin, proses pembakaran nantinya akan menghasilkan zat sisa berupa gas buang. Nah, begitupun dengan manusia, pada tubuh manusia, proses metabolisme tadi akan mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa inilah yang harus dibuang dari tubuh manusia. Kenapa? Karena zat sisa justru malah mengandung sebuah racun. Nah, untuk itu zat sisa ini harus dibuang dari tubuh manusia. Nah, proses pengeluaran zat sisa inilah yang kita sebut dengan sistem ekskresi. Nah, teman-teman, secara garis besar yang dimaksud dari sistem ekskresi manusia yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil dari proses pembakaran dan metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Nah, dalam tubuh kita, tubuh manusia terdapat 4 organ sistem ekskresi yang terdiri dari kulit, paru-paru, hati, dan yang terakhir adalah ginjal. Kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat. Paru-paru menghasilkan zat sisa dari proses pernapasan kita berupa karbon dioksida dan uap air. Hati menghasilkan zat sisa berupa empedu sebagai hasil dari proses pertukaran sel darah merah. Dan yang terakhir yaitu ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin. Nah teman-teman, supaya kalian lebih memahami mengenai organ sistem ekskresi pada manusia, tetap simak video berikut ini
karena teman saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat organ sistem ekskresi. Kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. A. Epidermis. Kulit ari atau epidermis terbagi dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. B. Dermis. Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam kulit jangat terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah kapiler, ujung saraf, dan kantong rambut. C. Jaringan ikat bawah kulit. Pada jaringan ikat bawah kulit terdapat cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Fungsi kulit: 1. Sebagai alat pengeluaran. 2. Sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan atau kerusakan mekanis maupun kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia. 3. Sebagai tempat indera peraba, karena pada kulit terdapat ujung saraf indera yang dapat merasakan halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri. 4. Untuk menyimpan kelebihan lemak. 5. Tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. 6. Sebagai pengatur suhu tubuh. Paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang. Fungsi dari paru-paru adalah sebagai alat pernapasan dan erat hubungannya dengan sistem ekskresi. CO2 dan air merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi dan alveolus. Hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita. Hati menghasilkan enzim arginase yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk dapat mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Fungsi hati: 1. Sebagai organ pengeluaran. 2. Sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. 3. Mengubah asam amino berlebih menjadi urea. 4. Menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. 5. Merombak sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu terdiri dari garam empedu, berfungsi mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan, dan zat warna empedu atau bilirubin yang akan memberi warna pada urin dan feses atau tinja. 6. Mengatur kadar gula dalam darah. 7. Sebagai tempat untuk membuat fibrinogen dan protrombin yang berperan dalam proses pembekuan darah. 8. Sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Ginjal atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Ginjal terletak di daerah pinggang sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa beratnya kurang lebih dari 200 gram. Ada 3 tipe ginjal. Yang pertama tipe protonefros, yang kedua tipe mesonefros, dan yang ketiga tipe metanefros. Gangguan tubuh karena kelainan ginjal ada 6. Yang pertama nefritis, yaitu diakibatkan oleh bakteri Streptococcus pada nefron. Yang kedua diabetes mellitus atau kencing manis yang diakibatkan oleh kerusakan tubulus ginjal dan kadar darah dalam yang tinggi. Yang ketiga yaitu diabetes insipidus yang diakibatkan oleh kekurangan hormon antidiuretik sehingga volume urin yang dihasilkan mencapai 30 kali dari volume urin normal. Yang keempat yaitu albuminuria yang diakibatkan oleh kegagalan proses penyaringan protein sehingga urin mengandung protein. Yang kelima yaitu batu ginjal yang diakibatkan oleh terdapatnya endapan senyawa Ca dan penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal atau kandung kemih.
Yang keenam yaitu anuria atau kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerulus sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai sistem ekskresi manusia. Bahwasanya sistem ekskresi manusia merupakan proses pengeluaran zat sisa dari hasil metabolisme kita yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita dan justru itu adalah sebuah racun. Dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada 4 organ sistem ekskresi pada tubuh manusia, yaitu ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Dan semuanya itu terbagi dalam fungsinya masing-masing. Dan bagi kalian yang telah menyaksikan video ini, apabila kalian kurang memahami mengenai penjelasan dari kami, silakan kalian berkomentar. Atau kalian yang ingin menambahkan, mungkin kalian yang lebih tahu mengenai penjelasan dari kami, silakanlah berkomentar. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian ulasan dari kami pada video kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah menyaksikan video kami. Dan apabila kami ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya perwakilan memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.